Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Alhamdulillah. Ya, bagaimana kabarnya sahabat OBP semuanya? Semoga selalu sehat, bahagia, ceria, apalagi. Ada yang sedih? Nah, mudah-mudahan yang sedih, yang tidak sehat segera dientaskan kesedihannya dan disegerakan sehat juga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita berapa kali nggak take video ya? Masa tenang. Oh iya benar. Ya mohon maaf kemarin kita tidak melakukan take video karena ada masa tenang, jadi kita masa tenang juga. Hubungannya apa? Justru masa tenang itu sebetulnya enak ya. Oh iya benar, tenang, bawaan tenang. Jadi kita bawa tenang, healing juga. Ya, sahabat ABP, insya Allah yang akan kami bicarakan ini, kami obrolin ini masih terjadi di saudara-saudara kita di Gaza, dan mudah-mudahan ini tidak terlupakan. Mungkin dari sempat heboh, kemudian ada hiruk pikuk, kemarin ada boykot dan segala macam. Nah, kali ini kondisi saudara-saudara kita di Gaza masih diserang oleh Zionis. Nah, jadi bahkan yang terakhir kita dapat itu, insya Allah nanti kita bicarakan di sini juga, itu banyak yang kelaparan. Terancam ya. Gitu ya. Benar. Jadi sudahlah diancam jiwanya karena melalui senjata-senjata, dan juga ditambah lagi dengan kondisi kelaparan ya, dibuat lapar teman-teman kutip itu ya, karena pasokan-pasokan makanan untuk warga di sana itu susah ditutup. masuknya. Nah, dan itu sebenarnya dia. bukan karena tidak ada makanannya gitu. Bukan, iya. Nah, itu tadi, ini yang akan kita obrolin hari ini, dan mudah-mudahan dengan adanya obrolan ini, obrolan ringan, singkat, tapi juga punya makna yang besar karena itu merupakan saudara-saudara kita sesama muslim di sana. Nah, yang mau kita bicarakan adalah, kan kita tahu lah di Gaza itu lingkarannya itu banyak banget negeri-negeri muslim, negeri Arab ya. Iya. Nah, itu tapi kenapa kok semuanya diam? Bahkan sampai tidak bisa gitu loh membantu lah. Membantu untuk menghentikan ya. Iya, benar. Istilahnya kejoliman yang terjadi di Gaza itu. Sampai ini sudah 3 bulanan lebih. Nah, itu. Jadi di warga di Gaza itu sekitar berapa? 800.000 ya? 800.000 ya penduduk yang pengungsi Gaza itu. Mereka tuh terancam kelaparan gitu ya. Terus tuh sakit gitu ya. Karena memang minim dari pasokan makanan dan obat-obatan tuh susah masuk gitu. Iya, benar-benar. Dan itu hampir separuh ya dari penduduk Gaza yang 2,1 juta jiwa. Dan ini kan sangat memilukan ya. Di tengah mungkin kita di sini sudah tidak terlalu seperti kabar Palestina di beberapa bulan yang lalu kan ya, kemudian ya tertutupi gitu, seolah-olah kayak selesai kah, padahal mereka masih dalam kondisi yang semakin memilukan ya di sana itu. Kenapa? Karena itu kekuatan kita sebagai individu gitu ya, sebanyak apapun dana yang bisa kita berikan gitu ya, ya ternyata di sana diblok juga gitu ya, kemudian ya bantuannya gitu. Berarti kan harusnya itu ya ada kekuatan ya yang membantu warga Gaza gitu, khususnya misalnya mereka pejuang Hamas itu untuk melawan Zionis. Makanya tadi dari yang kita obrolin di awal tadi, kita melihat ada penguasa-penguasa juga yang harusnya ikut turun tangan. Nah, jadi dari penguasa-penguasa muslim sebenarnya yang dipertanyakan, maksudnya ngapain aja gitu. Iya. Kan wilayahnya dekat gitu. Ibarat kita tuh dari negara sini sebelah tetangga gitu kan. Itu dekat banget gitu. Kok bisa gitu ya sekuat itu untuk tidak melakukan apapun gitu ya, supaya tidak terjadi lagi gitu kerusakan di Gaza itu. Iya. Karena kalau beberapa sih ada berita-berita itu memang ada respon dari negara-negara tetangga juga yang kabarnya ingin membantu dan lain-lain. Tapi ada satu persoalan yang bikin menggelitik ini juga, ya mungkin nanti kita bahas ya Bu ya. Ada pintu di Rafah itu tidak bisa dibuka, dan bisa dibuka tapi harus izin.
izinnya kemana? Amerika dan Zionis. Nah, dan wilayah Rafah itu kan wilayah perbatasan antara Mesir dan Turki. Gaza. Gaza. Oh, sorry. Jadi Mesir dan Gaza. Nah, jadi wilayah Mesir itu yang membuka yang bisa masuk gitu ya. Iya. Itu satu-satunya jalur gitu ya, yang bisa masuk bantuan tuh ke situ. Iya. Tapi masuk ke situ kata Budian ya, harus izinnya itu malah ke Zionis dan izinnya ke Amerika. Apa hubungannya gitu kan? Nah, berarti kan sudah jelas-jelas gitu ya bahwa mereka lah yang kekuatan dari mereka itu ya dari dua ini gitu. Nah, apakah mungkin gitu ya kalau tidak juga dilawan dengan kekuatan negara gitu. Nah, itu dia. Negeri-negeri muslim mestinya kan bersatu ya Budian ya untuk melawan kaum kafir ini. Nah, untuk bahasanya tuh sudah kayak memusnahkan ya. Iya, lah gimana diperangin pakai senjata, habis itu dibikin kelaparan. Disuruh ngungsi di tempat pengungsian juga dibuat lapar. Iya. Itu ingin kayaknya kalau nggak dibilang ingin menghabisi kayaknya nggak mungkin deh. Bener-bener pengen menghabisi jatuhnya. Dan mereka di sana ya kayak orang-orang yang kata peri kemanusiaan gitu, asasi manusia mana gitu ya. Mereka tuh juga omong kosong doang gitu. Padahal mereka juga dari orang AS mungkin ada juga gitu ya. Ada yang menyeru-menyerukan begitulah, banyak negeri-negeri muslim juga. Dan ini sebenarnya dosa yang tak tertanggungkan ya istilahnya tuh untuk penguasa-penguasa negeri muslim yang ternyata mereka berdiam diri itu Budian terhadap penderitaan kaum muslimin ada di Palestina. Jadi berarti yang obrolan kali ini memang ingin menyoroti itu, bahwasanya bagaimana sih keluarga negeri-negeri muslim di dekat sana itu juga tidak membantu sama sekali. Jangan pertanyaannya kan kenapa sih jadi diam gitu? Iya. Penguasa di Arab itu ya kenapa jadi mereka tuh diam? Soalnya tinggal ngirim pesawat tempur gitu ya. Beberapa 5 negara ibaratnya tuh sudah mulai kelihatan gitu ya kekuatan kaum muslimin, dan ini aja kan mereka tidak terkalahkan gitu. Dengan kekuatan kelompok dan kekuatan negara yang superpower aja kan sudah tidak ada kata menyerahnya. Ya, jadi tadi kan penguasa negeri-negeri muslim banyak yang diam. Padahal itu pergerakannya dinanti. Tapi sebenarnya kalau melihat dari masyarakat Gaza sendiri tuh perjuangannya luar biasa ya. Anak-anak mudanya di sana juga banyak banget yang kalau kita lihat nggak hanya pejuang Hamasnya saja, tapi juga anak-anak muda di sana juga sangat-sangat memperhatikan itu ya. Maksudnya mereka mau berjuang gitu. Itu yang yang kita inginkan ya. Benar-benar kita inginkan kalau mungkin ya karena kondisinya sudah seperti ini dan udah ya sebenarnya mungkin kalau dipikir-pikir nggak pas kali ini aja mereka diserang, dan juga Palestina diserang tuh, Gaza diserang juga bukan kali ini aja sih sahabat OBP. Ibaratnya zaman dulu kita sebelum melahirkan berita itu sudah ada gitu tentang penyerangan Zionis Israel itu ke Palestina. Makanya wilayah yang tadinya Palestina itu luas kan jadi semakin kecil dan bahkan tidak ada di peta dunia petanya wilayah Palestina ini. Dan yang tadi itu kan Budian penguasa Arab itu kan mereka diam kan gitu, dengan segala macam-macam aja sih statement mereka gitu, mengecam aja sih gitu ya, tapi tidak ada tindakan nyata kayak gitu. Nah, kenapa jadi mereka tuh takut gitu ya sebenarnya mereka takut, mereka tidak menolong gitu. Tidak menolong kepada saudara Palestina ini misalnya dengan mengirimkan pesawat tempur. Kan Arab Saudi kan canggih-canggih juga tuh alat-alat militer mereka gitu. Tapi tidak ada tindakan nyata gitu ya untuk melawan Zionis ini, sekedar kecaman-kecaman saja gitu. Malah akhirnya kan mereka tuh sebenarnya yang membuat mereka tuh kayak sebenarnya takut akan kehilangan kekuasaan mereka kalau betul-betul menyatakan dukungannya gitu, dan bahkan sama-sama melawan Zionis Israel. Dan itu sangat miris ya Budian ya. Kalau mereka tuh sampai takut kekuasaan hilang itu kan, sampai mereka tidak melihat lagi mana yang wajibnya mereka sebagai penguasa itu ya.
penanggung jawabnya itu mereka sebagai penguasa untuk Iya. menolong sesama muslim, saudara sesama muslim. Makanya sering kita dengar itu banyak pelajaran penting yang kita lihat dari peristiwa Gaza, dari sisi kita ngelihat pejuangnya pantang menyerah, anak-anak di sana, anak-anak pemuda-pemuda di sana pantang menyerah. Kemudian dari sisi yang lain, dari sisi pemimpin-pemimpin muslim di negara-negara tetangga dengan sikapnya yang kayak tadi itulah. Jadi kelihatan, oh ternyata begitu toh. Sikap-sikap dari penguasa-penguasa negeri-negeri muslim yang justru tidak membela saudaranya yang dekat dengan mereka di wilayahnya. Iya. Jadi dan akhirnya banyak lagi, ada beberapa lagi yang mungkin ya kali ini solusinya ya tidak solusi yang main-main sebenarnya. Bahkan kan sebenarnya ya Bu Dian, kalau rakyat itu mereka tuh tidak diam ya, perlawanan dari dari rakyat itu ada sebenarnya. Gitu. Tidak, makanya tadi hanya dari pejuang kan. Cuman kan mereka itu ditahan gitu ya, ditahan gitu, ditangguhkan gitu kekuatan mereka. Bahkan salah satu ulama ya, beliau imam masjid Salman Audah di Arab Saudi itu kan beliau ditangkap ya, gara-gara beliau mengeluarkan 1-2 kalimat yang itu ternyata bertentangan dengan kerajaan Arab Saudi, kebijakan tentang ini. Nah itu baru kan mengeluarkan statement aja gitu. Belum tindakan ngambil senjata ya. Jadi alih-alih mau nggak ada harapan kayaknya ya penguasa ini buat nolong gitu kan. Untuk sekedar statement yang mendukung Palestina aja ternyata ditangkap gitu ya beliau. Nah jadi memang tadi kalau kata Bu Dian, terus apakah ada harapannya? Tadi harapannya adalah kepada mereka pemuda-pemuda muslim yang tangguh gitu, yang kuat ya, yang mereka tuh kan kalau biasanya kan udah tuh tujuannya kan mau kuliah gitu, kerja gitu ya Bu Dian. Iyalah, masa depannya stepnya kan begitu ya, sekolah, kuliah, kerja, menikah. Tapi pemuda di sana itu tidak memikirkan hal itu lagi. Bagaimana caranya mereka bisa berjuang gitu ya untuk membebaskan wilayah mereka itu dari Zionis gitu. Dan cita-cita mereka itu semuanya pejuang. Syahid. Ya, jadi tadi ngomongin anak-anak muda yang banyak di Gaza tadi, ya Bu ya, paling tidak kan sudah mulai bergeser. Mereka sudah membuka mata mereka, bahwasanya kekejaman yang dilakukan oleh Zionis ini udah kebangetan tanpa ada bantuan. Ya, negara-negara tetangga tadi. Bantuan kekuatan yang sebanding seharusnya ya. Menutup mata, dan juga mereka benar-benar harus ada izin tadi ya. Mau buka pintu aja izinnya sama Zionis dan Amerika, gimana bisa bantu gitu. Tapi tadi berkat sudah terbukanya pemikiran, kemudian mereka sudah tahu gitu loh. Ini persoalannya itu sebenarnya tentang negara ini ya, solusinya ya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan penerapan syariah Islam yang di dalam naungan sebuah negara yang mulia gitu. Nah itu yang sudah disadari mungkin bagi anak-anak di sana gitu. Nah itu kalau misalnya kebayang ya Bu ya, kalaunya itu didengar, mereka pergerakan mereka itu didengar dan juga dirasakan oleh seluruh anak muda di dunia, wah itu bisa jadi bukan motivasi lagi ya, tapi jadi kekuatan juga gitu kekuatan ya, baru. Mereka itu pede gitu sebagai pemuda-pemuda muslim gitu. Tapi yang bahkan ini kan yang menyadari sebenarnya kan kaum Zionis ya, makanya mereka segitu takutnya, segitu takutnya. Tapi kaum muslimin ya tadi daya monitor yang terbatas ya untuk bisa mungkin meliput mereka gitu dan men-share mereka. Memang ini kan ibaratnya sebuah kekuatan yang harus diinikan juga ya Bu Dian ya, berstrategi gitu. Tapi seandainya itu lebih digaungkan lagi gitu ya, akan menjadi kekuatan gitu bagi pemuda-pemuda yang lain. Iya. Ya sampai kalau di Indonesia itu ada ini ya, pasukan julid fisabilillah. Ada, nanti kita bahas ya sahabat. Jadi dari sisi itu juga perlawanan di Indonesia juga cukup lumayan. Banyak, bukan lumayan lagi ya, udah luar biasa. Dan itu patut didengar. Nah berarti giliran kita sahabat OBP semuanya. Saya teringat tadi malam itu terlihat ada postingan gini, ayo yang sudah mulai kendor boikotnya atau mungkin ya sudah mulai banyak sih Bu ya. Saya ngeliat di restoran-restoran atau di mana juga pada penuh lagi. Ya Allah, ini biasanya
mau bulan Ramadan ada satu postingannya, mau Ramadan nih, ayo dikurasi apa-apa apa namanya produk-produk yang mungkin tidak usah dipakai gitu. Wah iya juga ya, banyak beberapa karena ya faktanya banyak yang agak kendor lah terhadap yang begitu gitu. Bukan menyuarakan kayaknya cuman begitu doang, kayaknya nggak perlu gitu, nggak gitu penting banget. Hey, insya Allah penting, julid aja penting buat menurunkan. Tapi julidnya bisa dibilang. Iya, karena musuhnya juga musuh yang memang harus diperangi. Oke, ini udah makin siang harinya, kayaknya sudah dulu mau kita akhiri. Oh iya, terakhir pembahasan ini ya Bu ya, tentang makar kali. Iya nggak sih yang harus kita sampaikan ke sahabat semuanya? Mereka kan membuat makar gitu. Iya benar. Tapi Allah sebaik-baik membuat makar. Nah itu, jadi tetap semangat dengan perlawanan terhadap Zionis bagi pejuang-pejuang dan juga bagi rakyat Gaza di sana. Dan kita semua di sini juga selalu mendoakan kepada seluruh kaum muslim dan kita semua yang masih mau menyerahkan tentang kejahatan Zionis. Baik, makasih sahabat TPP semuanya. Saya Dian Anjarwati. Hati-hati. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.